Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Albar dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan tentang biografi Suhud Sastrokusumo. Selamat mendengarkan. Latar belakang Suhud Sastrokusumo atau Suhud Hidayat lahir pada 1920. Jiwa kejuangan Suhud telah tumbuh sejak kanak-kanak. Suhud kecil adalah pemuda desa yang tergolong paling pemberani. Namun, cerita kakak Suhud, Nyai Nuraini 76, dalam keberaniannya berbicara dan bertindak, Suhud tidak pernah terlibat perkelahian. Maka wajar jika ia banyak kawan, baik ketika ia sekolah Belanda maupun ketika di pesantren. Bahkan di Tasikmalaya, Suhud sempat membuat semacam majalah dinding yang isinya tentang dakwah. Menginjak dewasa, ia pindah ke Bandung, Purwakarta, kemudian ke Jakarta. Anak ketiga dari 7 bersaudara, putra almarhum Upin Suratmaja yang menjabat Mantri Lumbung Padi pada zaman penjajah Belanda. Tidak pernah diketahui apa pekerjaannya. Suhud kembali ke kampung kelahirannya pada 1949. Pada tahun itu juga, Suhud terpilih menjadi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang saat ini disebut Bupati. Meskipun jabatannya tinggi, beliau tetap merakyat. Jasa apapun yang pernah ia berikan kepada orang lain, Suhud tidak pernah mengharapkan imbalannya. Kalau ia dipanggil untuk mengisi acara keagamaan seperti Muludan dan Rajaban, ia menolak terima amplop, cerita beberapa tokoh masyarakat. Sehingga wajar jika dalam kesehariannya ia sangat bersahaja, kata Yuyun, mantan camat yang pernah menjadi bawahannya. Bahkan di akhir hayatnya, Suhud menolak dimakamkan di Taman Pahlawan. Bapak berpesan agar jika meninggal tidak usah ada upacara segala, cukup disolatkan dan segera dimakamkan di pemakaman keluarga, kata Insinyur Dr. Andes Zainal Abidin, putra tertua almarhum kepada Republika. Almarhum meninggalkan istri, 5 anak, dan 12 cucu. Suhud mengisi masa senjanya dengan bekerja mendirikan home industri percetakan batako di rumahnya. Beliau tidak mau menggantungkan hidup kepada orang lain dan almarhum tidak mau berhenti bekerja, kata istrinya. Peranan dalam sejarah. Sejak muda, ia bergabung dalam barisan pelopor, yaitu suatu kelompok yang dibentuk oleh Jepang pada Agustus 1944. Menjelang proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 14 Agustus 1945, Suhud ditegaskan untuk menjaga keluarga Soekarno. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dibawa oleh Sukarni Kartowirjo dan Khairul Saleh ke Rengas Dengklok. Saat itu, Suhud sama sekali tidak mencurigai tindakan Sukarni Kartowijoyo dan Chairul Saleh sebagai penculikan, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Kagunandi diberikan tugas untuk menyerahkan instruksi tertulis yang ditujukan kepada anggota pelopor. Ketika Sudiro tiba di Ikada, Sudiro kaget karena penuh dengan tentara Jepang dan bersenjata. Sudiro menanyakan kepada Dr. Muwardi, dan Muwardi mengatakan jika proklamasi dilaksanakan di rumah Soekarno. Kemudian Suhud diperintahkan untuk menyiapkan tiang bendera. Pada saat itu telah hadir beberapa tokoh, yakni Wali Kota Suwirjo, Dr. Muwardi, Mr. Wilopo, Mr. Abdul Gofar Pringodido Tabrani, SK Trimurti. Acara proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, disambung pidato singkat, pengerekan bendera merah putih, sambutan Suwirjo, dan sambutan Dr. Muwardi. Soekarno membaca naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani Soekarno-Hatta. Kemudian dilanjutkan Soekarno berpidato tanpa teks dan dilanjutkan dengan berdoa. Trimurti awalnya ditunjuk untuk melakukan pengibaran bendera, namun Trimurti menolak dan mengusulkan untuk dilakukan oleh prajurit.
Latif Hendra Diningrat yang masih memakai seragam peta dan didampingi dengan Es Suhud. Pengibaran bendera merah putih tersebut diiringi lagu Indonesia Raya. Es Suhud ditugaskan menyiapkan bambu untuk digunakan sebagai tiang bendera. Menurut catatan Profesor Dr. Haji Dadan Wildan, depan rumah Soekarno terdapat tiang besi yang tidak digunakan. Suasana yang cukup tegang karena masih di bawah pengawasan Jepang membuat pengibaran bendera di tiang bambu. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah dari teras rumah Soekarno. Penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok atau seputar peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno itu adalah Zuhur Hidayat. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara dimulai dengan pidato singkat dari Soekarno yang dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya. Es Suhud merupakan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa bersejarah itu, ia berdamping dengan SK Trimurti dan Latif Hendra Ningrat yang menarik benderanya. Suhud meninggal pada tahun 2012. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Bye-bye.